Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. 2 hari kemudian, seberkas cahaya biru terbang menuju pulau kecil tanpa nama di sebelah barat Pulau Twin Peaks. Ketika cahaya biru tiba di atas pulau, itu menghilang untuk mengungkapkan Han Li dan Nyonya Van. Han Li menemukan kecepatan Nyonya Van menjadi sangat lambat, dan terus terang membungkusnya dalam cahayanya dan membawa keduanya ke tujuan mereka dengan kecepatan lebih tinggi. Han Li melihat ke pulau di bawahnya saat dia berdiri di udara, sebelum bertanya dengan acuh tak acuh, formasi transportasi ada di pulau ini. Lady Van dengan serius berkata, itu benar. Ada 8 murid Sekte Suara Indah yang menjaga formasi transportasi. Terlepas dari 2 bawahan saya sendiri, sisanya adalah bawahan Iblis Dao yang dibawa Yun Tianxiao bersamanya. 6 orang itu semuanya di yayasan pendirian dan tidak akan mematuhi perintah saya. Petik 2. Mengerti. Panggil bawahan Anda. Saya akan menangani yang lain. Niat jahat terpampang jelas di wajahnya. Iya, Sun Bae, hanya perlu beberapa saat. Lady Van mengikuti perintahnya tanpa ragu-ragu dan mengulurkan tangannya dengan jimat transmisi suara di antara jarinya. Jimat itu bergetar sesaat sebelum melepaskan semburan api ke pulau itu. Han Li melihat jimat transmisi suara melingkari bukit di pulau itu dan memasuki apa yang tampak seperti tanah padat. Kemudian, cahaya menghilang dengan sekejap seolah-olah telah memasuki batasan. Sesaat kemudian, 3 orang terbang keluar dari bumi, 2 wanita yang memikat dan seorang pria tua. Ketika mereka melihat Han Li dan Nyonya Van, mereka segera terbang ke arah mereka dalam seberkas cahaya. Kedua pembudidaya wanita sangat memberi hormat dan menyapa Nyonya Van saat melihatnya. Kemudian, mereka dengan rasa ingin tahu melirik Han Li. Begitu mereka merasa bahwa Han Li adalah pembudidaya formasi inti, mereka terkejut dan segera menjadi muram. Adapun pria tua berpakaian biru yang telah menemani keduanya, dia dengan sombong menangkupkan tinjunya ke Lady Van dan kemudian melirik Han Li dengan sedikit kebingungan. Orang tua itu berpikir untuk mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Han Li telah mengidentifikasi dia sebagai musuh dan menatapnya dengan sedikit niat membunuh. Dia kemudian tanpa berkata-kata menjentikkan jarinya ke arah lelaki tua itu, menembakkan seberkas cahaya pedang biru ke arahnya dengan kecepatan kilat. Ah! Orang tua itu langsung diliputi rasa takut tapi cahaya pedang itu terlalu cepat. Dia hanya bisa berteriak sebentar sebelum lubang tebal jari muncul di kepalanya. Kedua murid perempuan itu memucat ketakutan saat mereka menyaksikan mayat lelaki tua itu jatuh dari langit. Tetapi setelah melihat ketidakpedulian dingin Lady Van, keduanya menyadari dan diam-diam saling pandang. Apakah yang lainnya ada di bawah? Lady Van bertanya pada kedua wanita itu dengan nada dingin. Salah satu wanita dengan bijaksana menjawab tanpa penundaan, ya. 5 lainnya berada di bawah di formasi mantra. Murid akan memimpin jalan untuk master dan senior sekte. Petik 2. Ya, tunjukkan Li senior jalannya. Kami tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Ekspresi menakutkan muncul di wajah cantik Lady Van. Sekarang yakin Nyonya Van telah menemukan seseorang untuk berurusan dengan laki-laki Yun Tianxiao, kedua wanita itu tidak menunjukkan keraguan lebih lanjut dan membawa Han Li dan Nyonya Van turun ke bukit. Salah satu wanita mengambil medali perintah merah berkilau dan memegangnya di bawahnya sebelum berteriak, buka. Cahaya merah kemudian terbang keluar dari jimat dan menghantam bukit, menampakkan gerbang batu kuning selebar 15 meter di dalam riak cahaya merah. Kultivator wanita itu lalu tersenyum pada Han Li dan berkata dengan suara yang menyenangkan, ini dia. Namun, 5 di dalamnya semuanya berada di pertengahan pendirian yayasan. Senior, harap berhati-hati. Petik 2. Saya mengerti, kata Han Li tanpa ekspresi. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan keras menghancurkan gerbang batu dengan seberkas cahaya biru. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Han Li langsung terbang ke dalam. Kedua pembudidaya wanita tidak bisa membantu tetapi saling melirik karena khawatir. Namun, Nyonya Van sangat percaya diri pada Han Li dan meminta mereka untuk mengikutinya ke dalam. Setelah Han Li melewati gerbang batu, dia menemukan dirinya berada di sebuah lorong lebar yang panjangnya sekitar 12 meter. Namun, dia tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia melihat 2 pembudidaya memasuki lorong. Tanpa mengambil waktu untuk memeriksa penampilan mereka, dia membuka mulutnya dan meludahkan 2 pedang kecil tembus cahaya yang bersinar dengan cahaya biru.
Begitu pedang meninggalkan mulutnya, mereka segera terbang ke arah dua pembudidaya yang segera tampak ketakutan. Tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mereka dengan bingung mengeluarkan syal merah dan perisai kuning kecil, ingin memblokir serangan yang datang. Sial bagi mereka, mereka segera jatuh ke tanah dengan jeritan yang menyedihkan, dan kedua alat sihir mereka mengikuti, jatuh ke tanah dengan ki spiritual mereka tersebar. Han Li melangkahi mayat-mayat itu dan melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Dua pedang kecil mulai berputar di sekitar Han Li saat mereka mengikutinya. Lady Fan dan dua lainnya senang dengan pemandangan itu dan tetap di belakang sebentar untuk menangani mayat. Ketika ketiga wanita itu tiba di ujung lorong, mereka memasuki aula dengan lebar lebih dari 300 meter. Han Li sudah berdiri di tengah aula di samping formasi transportasi kecil, dan tanpa ekspresi memeriksanya saat dia melihat ke bawah. Aula dipenuhi dengan aroma darah, mungkin dari tiga mayat yang terpotong-potong yang tersebar di seluruh ruangan. Ketika Lady Fan melihat ini, dia memasang wajah gembira dan meminta kedua muridnya untuk mengurus sisa mayat. Setelah Nyonya Fan tiba di sisi Han Li, dia mengerutkan bibirnya dan dengan hormat berkata, sepertinya kultivasi senior telah mencapai tahap yang dalam. Ia menangani para pembudidaya pembentukan yayasan tersebut dengan kemudahan dalam menyembelih ternak. Petik 2. Penggarap pendirian yayasan tidak menimbulkan masalah bagi saya seperti saya sekarang. Lebih penting lagi, ini adalah formasi transportasi yang kamu bicarakan. Han Li tampaknya telah menempatkan seluruh pikirannya pada formasi transportasi di hadapannya. Mata Lady Fan berbinar saat dia berkata, itu benar. Senior harus bisa melihat formasi transportasi sebagian besar sudah selesai. Itu hanya kehilangan beberapa bagian dari Pantasem Stone sebelum bisa digunakan. Saat senior melihat Pantasem Stone 2 hari lalu, dia seharusnya tahu kata-kata saya itu benar. Petik 2. Karena itu masalahnya, saya secara alami akan berurusan dengan Yun Tianxiao. Namun, apakah formasi transportasi ini benar-benar mengarah ke Pulau Kaisar Cerah di Laut Bintang Dalam? Sepengetahuan saya, itu hanyalah sebuah pulau biasa berukuran sedang. Bagaimana mungkin para pembudidaya Dao Iblis telah menyiapkan formasi lain di ujung lain? Han Li mengerutkan kening dan menatap formasi transportasi di hadapannya. Aku pernah mendengar sebelumnya dari Yun Tianxiao bahwa Pulau Kaisar Cerah memiliki formasi transportasi terbengkalai yang dibuat selama zaman kuno. Devil Dao telah membentuknya untuk kegunaan mereka sendiri, tetapi formasi transportasi hanya mampu menerima teleportasi. Jika itu bukan satu-satunya formasi transportasi yang mampu menerima teleportasi dari Laut Bintang luar, Yun Tianxiao tidak akan memilih lokasi itu. Senior tidak akan menemui masalah apapun setelah dia berteleportasi ke sana. Nyonya Fan berbicara kepada Han Li dengan ekspresi kosong. Dia tahu bahwa masalah teleportasi sangat penting bagi Han Li dan dia tidak berani memperlakukannya dengan buruk. Han Li mengangguk sebagai jawaban dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama tidak ada penjaga eksentrik Nas Chen Sol yang berdiri di sisi lain, bahkan jika ada bahaya yang bisa didapat, itu tidak akan menimbulkan masalah baginya dengan kemampuan ajaib yang dia miliki saat ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa meskipun ada potensi bahaya, itu akan jauh lebih berbahaya daripada terbang jauh-jauh ke Laut Bintang Dalam. Setelah memeriksa formasi transportasi untuk beberapa saat lagi, Han Li berbalik ke arah Nyonya Fan dan berkata dengan dingin, segera kirim ahli formasi mantramu ke sini untuk menyelesaikan ini. Saya ingin menggunakannya saat saya kembali setelah saya membunuh Yun Tianxiao, dan saya akan segera pergi untuk menghadapinya. Dari apa yang Anda katakan, dia akan kembali ke Pulau Twin Peaks untuk mengelola kota tersembunyi paling lambat 6 hari. Petik 2. Dia kemudian berjalan keluar dari aula dengan ekspresi tegas. Hari-hari berlalu, Han Li tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Dia jelas mengerti bahwa semakin lama dia tinggal di satu tempat, semakin besar kemungkinan iblis pembudidaya Feng Xi akan menemukannya. Tapi Han Li merasa sangat kesal menghadapi energi roh angin Feng Xi yang belum menghilang. Ketika dia mengatakan bahwa itu pada akhirnya akan hilang, apakah yang dia maksudkan setelah 1 atau beberapa tahun? Atau, lebih buruk lagi, apakah dia hanya berbohong tentang itu? Han Li bahkan telah menelan beberapa kumbang pemakan emas dan menyuruh mereka menggigitnya. Tetapi ketika dia mencoba ini, dia segera menemukan bahwa metode ini tidak akan berhasil.
Agar kumbang dapat mengkonsumsi energi roh angin, mereka harus terlebih dahulu memakan benang petir iblis-iblis yang mengelilinginya. Namun setelah membuat lubang kecil di benang petir, energi roh angin langsung berkobar, menyebabkan dia segera memperbaiki lubang itu dengan ketakutan. Akibatnya, jika dia tidak berencana untuk memusnahkan Yun Tianxiao dan melarikan diri ke Laut Bintang Dalam, Han Li masih akan berkeliaran di langit karena takut dilacak. Masalah yang terus berlanjut ini memenuhi pikiran Han Li dengan kecemasan dan ketakutan. Setelah kembali ke Gunung Puncak Kembar, Han Li membantu Nyonya Fan dalam memusnahkan para pembudidaya yang tersisa yang setia kepada Yun Tianxiao. Setelah itu, dia dengan tenang menunggu kembalinya Yun Tianxiao ke kota. 5 hari kemudian, Han Li sedang duduk di area di belakang aula tersembunyi kota dengan mata tertutup. Lady Fan sedang duduk di sampingnya dengan ekspresi berfluktuasi. Pada saat itu, seberkas api terbang melalui pintu dan mata Lady Fan menjadi cerah saat terbang ke tangannya yang terbuka. Api melepaskan suara bingung seorang wanita, "Sekte Guru, ini mengerikan." Penatua Yun membawa Master Daoist Swift Crane bersamanya. Mereka sudah sampai di pintu masuk kota. "Sekte Guru, mohon buat persiapannya." Petik 2. Apa? Monster tua Swift Chane datang bersamanya. Lady Fan menghancurkan jimat transmisi suara dengan takjub dan memasang ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Derek Swift dari Sekte Jade Cloud. Han Li membuka matanya dengan ekspresi kaget, tapi segera kembali tenang. Jika bukan Taoist tua itu, lalu siapa lagi itu? Sudah terlambat untuk menghentikan rencana kita karena bawahan Yun Tianxiao telah dimusnahkan dengan bersih. Dia akan melihat ada sesuatu yang salah di kota setelah berada di sana sesaat. Ekspresi Lady Fan menjadi pucat, tapi ketika dia melihat ekspresi tenang Han Li, dia merasa sedikit berharap. Ketika Han Li melihatnya diam-diam menatapnya, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arahnya dan dengan masam berkata, "Untuk apa Nyonya Fan menatapku? Jangan beritahu saya bahwa Anda mengharapkan saya untuk mempertaruhkan semuanya dalam pertempuran melawan seorang kultivator jiwa baru lahir." Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini, Han Li tidak merasa bingung sedikit pun. Karena ancaman pada level Menhuzi dan Wan Tianming belum tiba, dia bisa membuat dirinya langka tanpa banyak masalah. Dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan seorang kultivator jiwa baru lahir awal dengan mudah, terutama dengan kemampuan ajaib dari sayap badai petir yang baru diperolehnya. Tentu saja, jika memungkinkan, dia masih ingin kembali ke Laut Bintang Dalam dengan formasi transportasi. Akibatnya, Han Li memikirkan rencana alternatif terlepas dari kata-katanya sebelumnya. Tetapi ketika Nyonya Fan mendengar Han Li, ekspresinya menjadi pucat dan dia dengan hampa berdiri di tempatnya. Dia benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan. Sesaat kemudian, kilatan dingin berkedip di mata Han Li. Dia menjilat bibirnya dan bertanya dengan nada serius, apakah Swift Crane itu memiliki hubungan dekat dengan Yun Tianxiao? Jika saya tiba-tiba membunuh Yun Tianxiao, apakah dia akan membalas dendam pada saya? Petik 2. Lady Fan terkejut ketika dia mendengar Han Li, tapi dengan tergesa-gesa menjawab dengan kejutan gembira, hubungan. Yun Tianxiao hanya menggunakan sekte suara indah kami untuk membentuk hubungan longgar dengan Taoist tua dengan memberikan murid-murid kami kepadanya sebagai wadah kultivasi. Dia tidak peduli tentang masalah sekte suara indah kami. Namun, Anda harus membunuh Yun Tianxiao sebelum dia bisa menangis minta tolong. Jika tidak, Taoist lama mungkin benar-benar campur tangan karena kewajiban. Petik 2. Tidak apa-apa, Han Li kemudian dengan tenang memerintahkan, seret Yun Tianxiao ke salah satu kamar tetangga sendirian. Aku akan membunuhnya di sana dalam sekejap. Dia tidak akan punya waktu untuk meminta bantuan dari Swift Crane. Selama Anda bertanggung jawab atas sekte tersebut, Taoist tua tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Setelah itu, menangkan keinginannya dengan menggunakan beberapa kondisi yang baik. Petik 2. Menampilkan ketegasan yang teguh, Lady Fan mengertakkan gigi dan setuju, ya. Karena masalah telah mencapai titik ini, kami hanya dapat melakukan yang terbaik. Senior harus mengerahkan kekuatan penuhnya dan membunuh Yun Tianxiao secepat mungkin. Mohon tunggu di kamar terjauh dari sini untuk sementara waktu. Saya akan membawanya. Petik 2. Ketika Han Li melihat ini, dia segera berjalan ke pintu samping aula yang menuju ke sebuah lorong dengan banyak ruangan dengan berbagai ukuran.
Ketika dia sampai di depan pintu, Han Li memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dengan ekspresi suram dan dengan dingin berkata, Sekte Master Fan. Setelah saya membunuh Yun Tianxiao, jangan pernah berpikir untuk mengungkapkan identitas saya untuk menjilat Taoist Swift Clan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan mudah lepas dari genggaman Swift Clan meskipun tidak bisa melawannya. Jika itu terjadi, Nyonya Fan pasti tahu apa yang akan terjadi padanya. Kata-kata ini hanyalah peringatan untuk membantu Anda menghindari melakukan sesuatu yang tidak akan menguntungkan salah satu dari kita saat kita sedang panik. Petik 2. Ketika Lady Fan mendengarnya, dia terkejut sesaat. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum tersenyum pahit. Lelucon senior, saya tidak akan pernah melakukan hal yang begitu buruk. Juga, saya sepenuhnya sadar bahwa Han senior jauh dari kultivator formasi inti biasa. Harap tenang, senior. Selama Anda melenyapkan Yun Tianxiao, saya pasti akan menindaklanjuti persetujuan kami. Petik 2. Han Li melirik wanita itu sebelum pergi ke kamar terjauh di lorong tanpa ragu-ragu. Terlepas dari ukurannya yang agak lebih kecil, itu secara keseluruhan sama dengan kamar lain di lorong. Han Li kabur dan muncul kembali di kursi kayu pasir di dalam ruangan. Setelah itu, dia menutup matanya dan benar-benar menahan kinya, mencegah dirinya ditemukan oleh Swift Clan atau Yun Tianxiao. Dengan kultivasi formasi inti yang terlambat, Han Li yakin bahwa dia bisa menyembunyikan dirinya dari kesadaran spiritual para pembudidaya jiwa baru lahir awal, tetapi pada akhirnya, ini masih hanya tebakan. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga meskipun ada sedikit keraguan yang dia pegang di dalam hatinya. Di aula utama, Nyonya Fan sangat gelisah. Sementara dia berbicara dengan Han Li seolah-olah dia benar-benar percaya diri padanya, wanita itu juga benar-benar tidak yakin apakah Han Li bisa membunuh Yun Tianxiao dalam sekejap. Meskipun Han Li hampir membunuh Yun Tianxiao pada pertemuan perdagangan sebelumnya dengan mengangkat tangannya, itu mungkin karena membuat Yun Tianxiao lengah. Tetapi karena Lady Fan adalah orang yang sangat lihai, dia dengan paksa menekan pikiran yang mengganggu di benaknya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saat dia perlahan-lahan menyesap tehnya, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat itu, langkah kaki datang dari pintu masuk aula. Segera, seorang Taois paruh baya yang mengenakan jubah bersulam burung bangau putih dan seorang pria berjubah Konfusianisme memasuki aula. Senior Swift Clan, Elder Yun. Lady Fan dengan sengaja berteriak dengan ekspresi terkejut. Dia kemudian dengan cepat meletakkan cangkir teh yang dia pegang di bibirnya dan memberi hormat Taoist Swift Clan. Swift Clan dengan acuh tak acuh menganggukkan kepalanya dan tetap diam seolah-olah dia milik alam di luar miliknya. Tetapi ketika Yun Tianxiao masuk, dia tanpa sadar mengerutkan kening dan wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Yun Tianxiao membalas hormatnya dan dengan marah berkata, mengapa Yun Qin tidak menghadiri sekte guru? Apakah dia mengendur? Saya harus mendisiplinkan dia dengan benar. Petik 2. Yun Qin. Dia. Lady Fan mengungkapkan keraguan dan melirik Swift Clan. Yun Tianxiao berhenti sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi kesal, Master Sekte, Senior Swift Clan tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Silakan bicara. Petik 2. Nyonya Fan memasang ekspresi tidak senang yang sama dan menjawab, karena memang begitu, maka saya akan mengatakannya. Yun Qin memperhatikan seorang pembudidaya gelandangan yang memiliki beberapa batu pantasem dan ingin menjualnya. Yun Qin teguh ingin berurusan dengan orang itu secara pribadi, jadi saya tidak punya pilihan selain tetap di sini. Petik 2. Yun Tianxiao hendak mengatakan sesuatu kepada Swift Clan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata, batu bayangan, tubuhnya bergetar dan dia mengungkapkan kegembiraan. Apa? Pantasem Stone. Petik 2. Demikian juga, mata Swift Clan menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini dan matanya menyipit. Tampak seolah-olah dia dianiaya, dia dengan dingin berbicara sambil menyeringai, Murid dekat Penatua Yun bersikeras menangani masalah ini sendirian, menolak untuk mengizinkan guru sekte ini untuk berpartisipasi. Petik 2. Yun Tianxiao terbatuk kering dan berkata, Yun Qin benar-benar telah melangkahi dirinya sendiri. Namun, saya yakin ini tidak dilakukan dengan sengaja. Sekte Mater, di mana mereka? Saya tidak merasa nyaman sepenuhnya. Dia kemudian menoleh ke Swift Clan dan dengan hormat berkata, Senior Swift Clan, harap tunggu sebentar.
Ada sesuatu yang harus aku tangani dulu. Bagaimana kalau kita melanjutkan diskusi kita nanti? Petik 2. Swiftcran tersenyum dan dengan santai berkata, karena rekan Taois Yun memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, saya hanya akan duduk di sini untuk saat ini. Petik 2. Yun Tianxiao segera mengungkapkan kegembiraan dan berbalik ke arah Nyonya Fan. Nyonya Fan dengan enggan berkata, ikuti saya, Tetua Yun. Aku akan membawamu ke sana. Dia perlahan berjalan ke pintu samping seolah-olah dia tidak mau. Dengan pikirannya yang sibuk memikirkan batu bayangan, semua kecurigaannya terhadap tindakan Nyonya Fan telah dihapuskan dan dia buru-buru mengikutinya. Swiftcran dengan santai menatap keduanya dari belakang sebelum menemukan kursi dan dengan santai mengambil tempat duduk. Yun Tianxiao dengan bersemangat mengikuti Nyonya Fan ke kamar di ujung lorong di mana pintunya tertutup rapat. Ada di sini. Selamat mengobrol. Bagaimanapun, Master Sekte ini tidak mampu mengganggu kesepakatan ini. Lady Fan mendengus dan berjalan kembali ke aula dengan ketidakpuasan. Ketika Yun Tianxiao melihat ini, senyuman dingin sesaat muncul di wajahnya. Dia kemudian membuka pintu tanpa ragu-ragu dan langsung memasuki ruangan. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang.